Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Dan sekarang ini jam 10.15 waktu Indonesia Barat. Kembali saya riding dengan Honda ADV 160 ABS dan merekam dengan action cam DJI Osmo Action 3. Tapi kali ini saya pasangkan pakai chest strap. Jadi view-nya kurang lebih seperti ini ya. Agak kurang tinggi sih kalau menurut saya. Tapi oke, kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan kali ini sebetulnya perjalanan ada kepentingan yang harus saya kerjakan, teman-teman. Jadi dari rumah tadi saya sebetulnya mencari obat untuk flu yang sedang saya alami, tapi dari apotek nggak menemukan obat yang saya cari. Jadi ya udah gas aja ke Pemalang, dan saat ini kita sampai di mana nih? Di Karangmoncol, Kabupaten Pemalang, di Kecamatan Randu Dongkal. Di sebelah kanan tadi ada SPBU Karangmoncol di Kecamatan Randu Dongkal. Dan ini adalah jalan lintas antara Randu Dongkal ke Pemalang. Atau lebih jauh lagi jalan lintas dari Purwokerto ke Pemalang. Itu juga bisa. Sama-sama melewati jalur yang ini. Begini teman-teman kira-kira view-nya. Dan lalu lintas hari ini cukup padat. Kebetulan hari Minggu banyak mobil-mobil pribadi yang sepertinya sih menuju ke tempat wisata. Karena di atas sana ada beberapa tempat wisata kayak Guci, kayak di Serang, ataupun di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Sekarang kita sampai di sebelah kiri jalan adalah perkebunan milik PTP Nusantara 9 Kebun Semakir, dengan komoditas yang ada di situ berupa kelapa dan kakao atau coklat, teman-teman. Tadinya saya bermaksud untuk menjadikan video ini sebagai video ASMR, tapi ternyata audio yang dihasilkan kali ini terlalu banyak noise dari angin. Jadi kenikmatan suara mesinnya nggak terasa. Ya udah, jadi saya dubbing aja, teman-teman. Dan kita masih melintas di jalan yang di sebelah kirinya masih merupakan perkebunan dari PTP Nusantara 9 Kebun Semakir. Kita lanjut lagi dan sekarang kita sampai di Desa Sumur Kidang. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke perbatasan antara Kecamatan Randu Dongkal dengan Kecamatan Bantar Bolang. Bisa teman-teman lihat ya, kondisi jalanan cukup ramai dengan laju kendaraan yang cukup kencang. Dan mau nggak mau saya juga harus tarik gas kencang-kencang kalau nggak mau disurung dari belakang. Dan perasaan sih saya udah cukup kencang juga ya, antara 60 sampai 70, 80 gitu. Tapi masih banyak juga yang menyalip. Jadi berapa kecepatan mereka sebenarnya?
Ngeri-ngeri banget teman-teman, mereka bawa kendaraannya, bawa motornya, mobilnya juga seperti itu. Kebetulan jalannya memang mulus di sini, tapi ada beberapa ruas jalan juga yang banyak tambalan atau banyak yang bumpy, bergelombang. Nah, kalau kita sudah menemukan jalan yang beton, yang tanpa aspal ini, berarti sebentar lagi kita udah sampai di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Perbatasannya tidak terlihat ya, kecuali ada Tugu aja. Kalau biasanya perbatasan itu ditandai atau dibatasi dengan sungai atau apa, tapi di sini ada patok batas saja antara Kecamatan Randu Dongkal dengan Kecamatan Bantar Bolang. Dan sekarang kita sudah memasuki Kecamatan Bantar Bolang, teman-teman. Nah, selepas jalan beton tadi, jalanan jadi bumpy dan banyak tambalan. Dan itu hanya terjadi untuk jalan yang sebelah aja, teman-teman. Nah, di sebelah kiri itu adalah jalan yang menuju ke pertambangan apa ya, kelas apa gitu. Tapi yang jelas itu adalah pertambangan untuk pasir ya, pertambangan pasir. Sekarang kita sudah memasuki Desa Pegiringan nih, kalau nggak salah namanya Desa Pegiringan. Dan jalanan masih ramai. Saya kira hari Minggu jalanan bakal sepi, ternyata justru ramai ya, semakin ramai oleh kendaraan pribadi dan kendaraan wisata. Juga pastinya kalau sudah melewati lintas jalan ini akan menemukan banyak truk-truk pengangkut pasir atau galian seperti batu dan lainnya. Dan itu adalah tantangan tersendiri, teman-teman, kalau melewati jalan lintas antara Randu Dongkal dan Pemalang. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa atau banyak justru ya, banyak jalan yang rusak, yang berlubang atau bumpy, yang hanya sebelah. Kalau tadi kan kita lewat di pertambangan pasir ya, dan banyak truk-truk berat. Kalau ke arah Pemalang kan berarti melewati lajur atau jalur yang kita lewati sekarang ini. Jadi yang rusak adalah yang di sebelah kiri.
Ya seperti ini. Bisa terlihat dari naik turunnya dashboard dari motor ini kan, naik turunnya seperti itu. Tapi yang sebelah kanan tidak, teman-teman. Sebaliknya kalau misalnya dari Randu Dongkal menuju ke Belik atau ke Kecamatan Moga, itu adalah yang rusak jalur atau arah yang sebaliknya atau yang berlawanan dengan kita. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri apa penyebab dari kerusakan seperti itu. Tapi ya gimana lagi, kalau ngomong lebih jauh saya takut diserang juga sama netizen. Wah, si Mbah tadi tuh ngambil nyalip kiri dengan trik pasir ini. Ambil kanan. View-nya sih menyenangkan ya, cukup indah. Tapi di sini hari ini suhunya cukup panas, teman-teman, mencapai 35 derajat Celcius di jam sekarang ini. Dan sedikit mendung sebetulnya, dan itu bikin tambah gerah. Jalur ini perlu kewaspadaan dan kehati-hatian, teman-teman, karena barusan kita kan turun di jalan yang rusak, dan di depan juga nanti ada tikungan dan tanjakan yang cukup nggak biasa gitu. Ekstrim sih enggak, tapi nggak biasa. Jadi begitu landai seperti yang sedang kita lintasi ini, tancap gas mereka itu. Nah, setelah sungai ini kita menikung dan menanjak dengan jalan yang berkelok-kelok, dan ini terkenal dengan sebutan Gili Petir. Gili itu jalan, petir ya petir gitu. Karena mungkin kalau dilihat dari view atas akan terlihat seperti lambang atau gambaran ikon petir gitu, atau lambang PLN lah kayak gitu. Mungkin itu sebabnya jalan ini dinamakan Gili Petir. Nah, setelah ini kita memasuki hutan jati, teman-teman. Di kanan dan kiri kita itu adalah hutan jati, tapi ini hanya sedikit aja. Nanti ada pemukiman lagi dan masuk lagi ke hutan jati yang lebih panjang. Langitnya keren juga sih kalau kelihatan dari sini sekarang ini. Ini sudah memasuki Desa Bantar Bolang di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Kanan kiri kita masih sawah. Di depan setelah tikungan ada pertigaan yang bertepatan juga. Di sebelah kanannya ada pom bensin atau SPBU, dan kalau ke kiri itu adalah tambang galian pasir yang lebih besar dari yang tadi saya tunjukin ya. Dan nanti kita akan ketemu lebih banyak lagi truk-truk pengangkut pasir yang sedang melintas. Saya kira hari Minggu nggak begitu ramai ya, atau mungkin lagi pada libur. Ternyata banyak juga. Ditambah lagi yang saya bilang tadi, banyak kendaraan-kendaraan pribadi atau bis-bis wisata yang juga melewati jalan ini. Jadi ya memang seperti yang teman-teman lihat di judul dan thumbnail, memang cukup ngeri-ngeri sedap. Nah, itu ke kiri itu adalah pertambangan, dan ini truk pasirnya sudah kita harus lewati.
Itu tantangannya teman-teman. Jadi sebaiknya kita sih jaga emosi ya, nggak usah terlalu terpancang emosi, karena sebetulnya itu bakal merugiin diri kita sendiri. Juga tahan juga, nggak usah terlalu bernafsu untuk menyalip. Lihat kondisi bener-bener aman baru kita boleh ambil nyalip ya, karena banyak juga kendaraan yang nggak bisa diprediksi gerakannya. Dan itu bukan hanya berlaku buat emak-emak aja, yang muda-muda, bapak-bapak pun juga sama, kadang-kadang nggak bisa diprediksi kendaraannya. Itulah kenapa dari tadi saya juga setiap kali mau menyalip, apakah itu truk seperti yang akan kita salip ini, atau juga motor, saya tetap harus bunyikan klakson sebagai kode bahwa saya mau lewat gitu, mau menyalip. Jadi banyak kan teman-teman kalau lihat di media sosial yang katanya kota ini nggak ada klakson gitu. Ya mungkin bagi saya cukup jadi bahan pertanyaan ya, atau mungkin justru apresiasi, karena berarti semuanya sadar berlalu lintas gitu. Tapi kalau enggak kan kita klakson itu bukan berarti marah atau mengintimidasi atau bagaimana, tapi sebagai ini aja, sebagai isyarat aja, atau sebagai peringatan gitu, aba-aba bahwa ada kendaraan lain loh di sini gitu. Kalau semuanya mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau berkendara dengan tertib, dengan sopan, ya nggak perlu lagi klakson. Contohnya saya juga sering dibuat kaget sama kendaraan yang keluar dari mulut gang misalnya, atau dari jalan yang menuju ke dalam gitu. Biasanya mereka keluar, terutama yang mau belok ke kiri, mengambil arah kiri, masuk jalan raya, itu kadang-kadang mereka itu nggak waspada gitu, nggak mau berhenti dulu beberapa detik memastikan buat aman, tapi mereka ambil aja, langsung ambil kiri. Dan itu sebagian besar yang saya temui seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya lewat di pemukiman atau banyak persimpangan jalan atau banyak gang, itu harus ekstra waspada, karena kitanya udah hati-hati, kadang-kadang pengguna jalan lain kurang hati-hati. Nah sekarang kita sudah memasuki lagi, masih di Desa Bantar Bolang. Ini adalah hutan jati di kanan kiri kita itu. Baiklah, kita gaskan lagi teman-teman. Tapi kita harus tetap fokus di jalan ini, karena yang kita lalui ini adalah jalan yang ada banyak beberapa lubang. Dan hari ini kendaraan cukup ramai. Juga lawan kita banyak kendaraan-kendaraan besar, baik yang berlawanan ataupun yang harus kita salip karena muatannya berat. Sebaliknya kendaraan-kendaraan besar yang menuju ke arah berlawanan dengan kita karena muatannya kebanyakan kosong tuh, seperti itu tuh tadi barusan lewat, mereka tuh kecepatannya juga cukup kencang gitu, sehingga kalau misalnya kita searah gitu, itu juga nggak bisa santai karena mereka akan dorong gitu. Kayak orang-orang bilang kalau orang yang biasa bawa motor kayak disurung dari belakang, kan nggak enak gitu. Tapi kalau lagi muatan banyak itu kita harus sabar gitu, harus cari celah yang benar-benar pas untuk kita menyalip. Ya udahlah, kita nggak usah bahas itu lagi. Kita ya kenyataannya seperti itu gitu.
Tapi mungkin ada baiknya bagi pemerintah setempat, mungkin kalau semakin semakin crowded nantinya, mungkin bisa diatur ya schedule atau jam operasional bagi kendaraan-kendaraan berat ya, yang dalam hal ini truk-truk pasir, truk-truk tambang galian yang melintas di jalur ini. Seperti yang saya tahu, kalau di Muntilan, di mana di situ ada juga banyak pertambangan pasir, sepertinya saya pernah lewat di situ, itu akan beroperasi ketika malam gitu. Jadi kalau siang mereka nggak beroperasi, dan kalau kendaraan pribadi yang jalan atau melaju di jalan itu antara Muntilan gitu ya, Magelang, ya harus tahu konsekuensinya bahwa itu jam operasionalnya bagi truk-truk seperti itu. Jadi harus siap mental. Begitu teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi. Kita masih di dalam hutan jati yang mungkin beberapa kilo ke depan sudah masuk ke pemukiman lagi. Tapi masih jauh sih, nanti ujung dari hutan jati ini adalah di Pasar Paduraksa. Setelah Pasar Paduraksa nanti sudah masuk kota Pemalang. Jadi teman-teman, kalau boleh saya bilang, kalau kita sedang melintas di jalur-jalur seperti ini, atau jalur dimanapun lah, nggak usah jarak jauh, atau jalur seperti ini yang setiap hari dilakukan atau kita berkendara setiap hari, sebaiknya sih ya sudah, kita nggak usah juga merasa benar sendiri bahwa kita di jalur yang benar. Kemudian kalau ada yang ambil jalur kita dari arah berlawanan atau menyalip dengan sembarangan, kita ya sudahlah, ngalah aja gitu, demi untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena kalau sudah di jalan itu, orang menganggap dirinya semua benar, walaupun orang lain salah dan kita di jalur yang benar, pasti juga akan jadi ribut nanti di jalan, bertengkar, dan itu menguras energi. Jadi ya sudahlah, mendingan kita sabar aja dan ambil manuver atau menyalip, misalnya manuver untuk menyalip dalam kondisi yang benar-benar memungkinkan dan aman aja, baru kita ambil keputusan itu. Selebihnya ya sudah, seperti halnya kalau misalnya ada yang saya lihat di spion, kayaknya di belakang mobil atau apa dalam keadaan kencang, dan di depan kita ada truk misalnya, kayak sekarang ini mereka kayaknya kok gak sabar untuk melaju, ya udah kita biarkan dulu mereka lewat dulu. Itu saya seperti itu biasanya. Dan juga patuh terhadap marka jalan. Kalau jalan dengan marka garis terputus seperti ini, asal kondisi aman, pasti saya berusaha untuk menyalip. Tapi kalau garis tidak terputus, walaupun kosong di depan, biasanya sih, mungkin nggak selalu ya, tapi biasanya saya mematuhi itu, nggak ambil jalur kanan, nggak akan menyalip itu teman-teman. Karena itu marka yang sudah diperhitungkan, kita nggak bisa gegabah dengan rambu-rambu teman-teman. Harapannya apa? Harapannya ya kalau misalnya semua orang berpikiran seperti itu, setiap orang berusaha untuk tertib dan sopan di jalan raya, ya mungkin kita akan bisa meminimalisir resiko yang tidak diinginkan di jalan teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita lihat di sebelah kanan kita adalah kayak kompleks kawasan industri ya. Tadi ada industri pakan ternak atau
juga bibit ternak. Kemudian ada beberapa pabrik yang berada di sebelah kanan kita. Itu belum lama dan cukup banyak menyerap tenaga kerja. Walaupun dengan resiko mengambil beberapa hektar tuh lahan ya, yang tadinya sawah dipakai buat bangunan industri. Memang butuh pengorbanan teman-teman, atau bisa juga dibilang ada plus minus dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan. Oke teman-teman, kita nikmati terus, kita jalan terus, gas terus sampai ke Kota Pemalang nantinya. Di jalan ini kita masih harus menyalip beberapa kendaraan lagi, kendaraan berat maksudnya. Dan kewaspadaan memang benar-benar harus kita perhatikan dan fokus. Apalagi dengan cuaca yang panas seperti sekarang ini. Kalau nggak ingin fokusnya hilang, ya jangan sampai dehidrasi. Kalau memang dehidrasi ya udahlah. Kan banyak minimarket juga atau warung-warung di pinggir jalan ya. Hidrasi dulu, minum, istirahat gitu ya, biar fokus lagi teman-teman. Biar nggak emosian juga melaju di jalur lintas seperti ini. Yang pengen saya kritisi juga teman-teman adalah pengguna jalan yang berlawanan arah dengan kita, terus kemudian mau menyalip. Itu seringnya juga mengambil jalur kita gitu loh. Jadi mereka memaksakan diri buat masuk yang akhirnya membahayakan bukan hanya kita, tapi sebetulnya membahayakan dirinya juga. Dan itu bukan hanya motor, mobil pun seperti itu. Kebanyakan sih motor ya, walaupun mobil juga seperti itu. Apalagi kalau teman-teman melaju atau melintas di jalur ini tapi ke arah sebaliknya dan waktunya sudah malam, antara maghrib ya sampai jam 8 atau 9 malam, itu juga siap-siap untuk diambil jalurnya sama bis-bis yang berangkat malam ya. Jadi sekali lagi kita nggak perlu emosi, nggak perlu menyalahkan dan kita merasa benar. Ya sudah, kita ngalah aja lah gitu. Di sini tersendat cukup panjang teman-teman. Sepertinya ada barisan kendaraan berat di depan. Ada yang memaksa untuk menyalip dari kanan, walaupun padat ya.
tapi saya ikutan juga. Kita seset kanan mumpung depannya lagi kosong teman-teman. Tapi saya juga nggak memaksakan diri juga buat ambil terus, karena di depan tikungan dengan marka yang nggak terputus, jadi saya memilih masuk lagi dengan sen kiri tentu saja teman-teman. Dan ya sudah, terpaksa kita ambil ke kiri dari kendaraan-kendaraan ini. Mereka nggak pas mepet ke kiri, jadi masih menyisakan ruang di kiri teman-teman. Itu karena apa? Karena yang ke kiri lagi tuh udah rusak, bergelombang gitu. Jadi kendaraan berat juga nggak berani untuk melewati titik-titik itu. Jadi mereka cenderung lebih ke kanan, lebih ke tengah. Jadi biasanya sepeda motor itu memanfaatkan space itu. Teman-teman lihat sendiri kan bagaimana situasi dan kondisi jalan lintas antara Randu Dongkal menuju ke kota Pemalang. Seperti inilah teman-teman. Ini kebetulan memang kondisinya lagi padat ya. Kalau di weekdays mungkin nggak terlalu sepadat ini. Tetap dengan truk-truk pasir yang melintas, tapi kita juga tidak terlalu susah buat menyalip karena kendaraan dari arah berlawanan juga nggak terlalu padat, atau nggak kedorong-dorong dari belakang oleh kendaraan lain kayak motor atau mobil. Dan kita sudah sampai di Kecamatan Pemalang dan Pasar Paduraksa sekarang ini. Dan itu adalah ujung dari hutan jati yang kita lewati tadi. Dan kita masuk ke dalam kota Pemalang. Nah, setelah pasar ini jalannya sudah dibagi menjadi 2 lajur dengan median jalan di tengahnya. Seperti ini teman-teman. Jalan ini juga belum lama diperbaiki. Tadinya rusak parah, lubang, debu gitu. Ini sudah diperbaiki walaupun kelihatan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan lagi. Dan sekali lagi yang di sebelah kanan tidak seperti itu. Sebelah kanan pada saat yang jalur ini rusak pun sebelah kanan aman-aman aja. Jadi teman-teman atau siapapun mungkin bisa menyimpulkan sendiri apa penyebabnya.
Dan sebentar lagi kita akan melewati, ini adalah di atas kita adalah Sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi dari PLN. Terus di depan itu adalah jembatan tol. Jadi atas kita itu adalah jalan tol Trans Jawa. Ini adalah desa Sewaka. Di sini juga teman-teman harus berhati-hati walaupun ada medianya, tapi sekali lagi perilaku berkendaraan yang perlu diperbaiki, harus kita waspadai benar-benar. Nah, seperti barusan teman-teman, karena saya berada di sebelah mobil arah yang sama, berarti saya agak minggir ke kiri. Tetapi tiba-tiba saya disalip dari kiri oleh sebuah motor tanpa memberikan isyarat apapun. Kalau misalnya tadi saya geser ke kiri sedikit aja, ya sudah, nggak bisa terbayangkan apa yang akan terjadi. Itu teman-teman yang saya maksud. Ketertiban, kesopanan, adab ya ada di dalam berkendara di jalan raya yang kayaknya harus banget kita perbaiki. Bukan hanya skill dalam berkendara, tetapi mental kita juga harus kita perbaiki dalam menggunakan kendaraan di jalan raya. Ini juga jalan yang belum lama, mungkin baru beberapa bulan diperbaiki dengan dibeton seperti ini. Biasanya sepanjang tahun itu rusak parah di jalur ini. Syukurlah ini sudah diperbaiki dan mudah-mudahan bisa awet ya, bisa bertahan lama. Ya semuanya harus menjaga sih. Masuk di kota Pemalang teman-teman, dan yang bisa saya bilang sebagai kesimpulan perjalanan kita hari ini adalah di jalur Ranu Donggal Pemalang yang ngeri-ngeri sedap ini mengenai kerusakan jalan, tentu saja kita harus juga melihat pada diri masing-masing ya, kritik terhadap pemerintah mungkin atau terhadap pengguna jalan itu sendiri. Nggak saling menyalahkan, kayak misal kita umpamakan duluan mana sih antara telur sama ayam gitu, nggak akan ada ujungnya gitu. Tapi ya udah, itu sebagai keresahan pribadi aja. Dan kemudian para stakeholder atau pemangku kepentingan, dalam hari ini pemerintah daerah, bagaimana menyiapkan fasilitas-fasilitas, dan dalam konteks ini adalah jalan raya dengan sebaik-baiknya. Dan kita sebagai pengguna jalan, dalam konteks kita melaju atau melintas di jalur lintas antara Ranu Donggal dan Pemalang, bersabar, tahan emosi, gak usah terlalu agresif, dan gak usah terlalu merasa berada di jalur yang benar gitu ya. Untuk kebaikan atau untuk mengurangi risiko yang gak diinginkan, lebih baik kita mengalah aja teman-teman, gitu sih. Terus juga di segala macam cuaca, jaga kondisi, jaga fokus juga. Jangan memaksakan. Kalau misal berasa dehidrasi atau dalam keadaan hujan, jangan paksakan juga, karena mungkin pandangan kita juga akan terbatas, fokus kita juga akan terbatas.
traffic light Sirandu ya, di kota Pemalang. Di sebelah kanan kita itu adalah GOR, saya lupa namanya. Di sebelah kiri adalah Square yang dulunya adalah Terminal Induk Kota Pemalang Sirandu, yang sekarang sudah dipindah di jalur lingkar Pemalang. Gitu teman-teman. Jadi segitu aja videonya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mau ke apotek nih, mau cari obat yang memang saya perlukan untuk menyembuhkan keluhan sakit saya ini. Oke, terima kasih udah menonton. Dan kalau boleh silahkan buat like, komen, subscribe, boleh juga di share biar kita bisa bersama-sama saling berbagi, menikmati perjalanan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.